Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Jalaluddin Rifai. Dalam hal ini akan membawakan materi terkait konstitusi. Nah, dalam pertemuan perdana ini kita akan menjelaskan terkait konstitusi dari mulai pengertian, kemudian tujuan, fungsi, serta manfaat dari konstitusi. Nah, kalau kita melihat pengertian konstitusi dari beberapa bahasa, ya, kita bisa lihat dari bahasa Prancis. Situ konstitusi itu beristilah konstituen, berarti membentuk atau pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Kalau kita lihat dari pernyataan tersebut, berarti adanya suatu negara berarti menjelaskan bahwa akan ada konstitusi, dan konstitusi ada itu berarti adanya suatu negara. Nah, kalau dilihat dari bahasa Inggris, konstitusi itu adalah constitution, ya, yang sama dengan undang-undang dasar. Nah, ada beberapa pengertian, ya, dalam fikih siasah. Misalkan konstitusi itu adalah diistilahkan dengan dustur, ya, artinya orang, ya, yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Nah, berarti kalau kita melihat konteks dustur di sini adalah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara. Nah, kemudian, ya, beberapa konstitusi, ya, memiliki bentuk, ya. Pertama ada tertulis dan tidak tertulis. Nah, tentu kalau berbicara bentuk kita melihat tertulis. Contohnya, ya, seperti halnya adalah Konstitusi Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di situ, ya, termasuk konstitusi yang sifatnya atau bentuknya tertulis. Nah, kalau konstitusi tidak tertulis, ya, contohnya adalah konvensi. Misalkan kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan, kebiasaan dalam hal penyambutan presiden, kebiasaan dalam tamu-tamu kenegaraan. Disitulah bentuk dari konstitusi. Nah, berikutnya konstitusi itu memiliki maksud dan fungsi. Pertama, konstitusi, ya, memiliki maksud adalah untuk menentukan batas wewenang penguasa dalam menjamin hak rakyat dalam menjalankan pemerintahannya. Nah, artinya bahwa adanya konstitusi ini sebagai aturan yang rigid dan jelas dan tertulis untuk memberi batasan kepada penguasa dalam mengatur sebuah wilayah. Yang kedua, mempunyai fungsi sebagai alat rakyat. Nah, alat rakyat di sini dikaitkan dengan bagaimana cita-cita bangsa bisa tercapai, sehingga, ya, tujuan bangsa itu bisa dirasakan oleh berbagai elemen, rakyat maupun penguasa. Nah, ada beberapa fungsi, ya, seperti halnya yang diucapkan oleh Richard. Dia meletakkan bahwa aturan-aturan yang pasti yang mempengaruhi waktu manusia, dan dengan demikian menjaga agar pemerintahan berjalan dengan baik. Artinya bahwa konstitusi itu muatannya adalah norma, ya, dasar yang sudah memiliki ketetapan, ya, untuk memberikan kepastian kepada seseorang, ya, seseorang konteks ini adalah manusia dalam menjalankan roda pemerintahannya ketika berkuasa ataupun yang diperintahkannya. Konteksnya adalah rakyat. Nah, ada lagi pernyataan menurut Stryken bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal, ya, yang berisi hasil perjuangan, tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan, pandangan tokoh, dan suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan tata negara bangsa hendak dipimpin.
Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 1945, kita bisa melihat bahwa dalam pembukaan ada representasi dari perjuangan, ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar itu berisikan sejarah, kemudian tujuan, cita-cita, nah, kemudian isi konstitusi. Kalau kita melihat Undang-Undang Dasar, ada perkembangan ketatanegaraan, ya. Kemudian ada harapan-harapan para tokoh bangsa yang ingin dicapai dalam konstitusi tersebut. Ya. Ini menandakan bahwa konstitusi itu sebagai kitab sucinya, ya, warga negara atau pejabat publik dalam menguasai, memimpin sebuah wilayahnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa konstitusi adalah sejumlah aturan yang sifatnya dasar dan ketentuan-ketentuan hukum itu yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk hubungan kerjasama antar negara satu dan negara yang lain, ya, termasuk masyarakat di dalamnya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu pada pertemuan perdana ini terkait konstitusi. Dan ini menjadi pengantar bagi mahasiswa dan mahasiswi semua. Semoga bisa dipahami, dan silahkan untuk melihat laman hybrid. Di sana ada tugas yang harus dikerjakan dan materi yang sudah saya upload untuk dipelajari dengan baik dan benar. Terima kasih.